Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala, wa musallian wa musalliman ala sayyidina rasulillah habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwani hafizakumullah. Di pagi Jumat Legi, tepatnya tanggal 4 Muharram 1443 Hijriah ini, Al-Fakir Ilallah Muhammad Ali Rahbini berada di salah satu pondok pesantren Tahfidzul Quran yang ada di Desa Bata-Bata, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Kami berada di tempat ini sejak semalam dan alhamdulillah suasana begitu rindangnya, begitu sejuknya, karena pesantren yang ada di Bata-Bata ini terlihat cukup sejuk, terlihat banyak pepohonan yang sangat menjadikan hati dan sanubari kita menjadi lebih sejuk dan lebih baik lagi. Tentunya kita berada di tempat ini sangat merasakan tentang atmosfer bacaan-bacaan Al-Quran atau hafalan-hafalan Al-Quran yang dilantunkan oleh para santriwati yang ada di pesantren ini. Sengaja pagi hari ini kami bersama pengasuh Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Quran Mambaul Ulum Bata-Bata, Pamekasan, Madura. Beliau adalah Nyai Laila Ali Karor. Beliau adalah pengampu utama atau pengasuh utama Pondok Pesantren Bata-Bata ini. Dan alhamdulillah kami hari ini bisa sedikit bersilaturahim, berbincang-bincang tentang bagaimana cara mengelola pondok pesantren yang kesemuanya adalah santri-santri yang siap untuk menghafalkan Al-Quran. Kebetulan beliau adalah keponakan kami sendiri. Beliau adalah putri dari kakak saya, Nyai Siti Rohmah, kakak kandung saya yang bernama Nyai Siti Rohmah. Beliau adalah putra pertama dan alhamdulillah di usia yang sangat belia, sangat muda, beliau mampu untuk mengemban pesantren sebesar ini. Untuk lebih lengkapnya, kami akan sedikit berdiskusi tentang bagaimana sejarah awal berdirinya pesantren, karena dulu di sini tidak ada pesantren. Tanah belantara, hutan, tapi sekarang Masya Allah, Tabarakallah, nanti panjenengan bisa lihat sendiri bagaimana semaraknya para santri, bagaimana mereka antusias untuk menghafalkan Al-Quran di tempat ini, padahal tempat ini sungguh masuk dalam pedesaan. Masuk dalam pedesaan. Maka daripada itu, mari kita lebih baiknya bertanya langsung kepada beliau. Mohon maaf, ini menggunakan bahasa Madura agar lebih familiar, nanti kita bisa terjemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Dito, badan kaulah merasa terhormat sekali bisa pagi sareng Ananda Laila, Ning Laila dalam suasana yang penuh keberkahan. Badan kaulah tanya tentang bagaimana sejarah berawalnya berdirinya pesantren Tahfidzul Quran yang saat ini sudah berjumlah
kira-kira? Kurang Santri. lebih Berapa? Kurang lebih kurang lebih 500. 500. Tolong diceritakan nih, tentang sejarah bagaimana awalnya panjenengan gak dintoh agabai pesantren seawala sobung pan benapan sampai mungkin agak dikantong nyereng. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Eki Adinto almarhum Lora Muhammad Amin sareng abdina awalnya di Bata-Bata. 3 tahun. Kiai Amin adalah suami. Iya. Ya. 3 tahun di Bata-Bata, terus di Bata-Bata. Jadi setelah menikah berada di Bata-Bata. Iya, 3 tahun. 3 tahun. Setelah itu Abah sama Umi maksa untuk diadakan tahfidz Al-Quran. Tapi beliau nggak mau. Ya. Beliau suami saya nggak mau. Oh gitu. Kan nggak ingin jadi kiai. Iya. Ya, tapi Setelah itu sempat ada beberapa anak-anak di Bata-Bata yang ikut tahfidz. pada waktu itu di Bata-Bata. Iya. Oke. Terus setelah 3 tahun pindah ke sini, cuman nggak ada pondoknya. pindah dalam kondisi hanya rumah saja, Hanya rumah saja. tanpa ada pesantren. Nggak ada rencana untuk pesantren. Tidak ada rencana untuk membuat pesantren Nggak karena Karena almarhum beliau suami nggak mau tidak jadi menginginkan adanya pesantren. Beliau ingin lebih Santai. menjadi orang biasa lah. Orang biasa, senang sama tetangga-tetangga, petani, temannya. Orang familiar, Iya. suka terhadap kerabat, Iya. senang kepada tetangga, tapi tidak ingin buat pesantren. Iya. Karena merasa mau kalau buat pesantren ribet. Iya. Ya. Nggak mau berteman sama pejabat-pejabat. Nggak mau berteman dengan pejabat-pejabat karena biasanya kalau sudah jadi kiai pejabatnya datang atau mendatangi pejabat. Nah, beliau itu nggak mau. Almarhum Lora Kiai Haji Muhammad Amin tidak mau untuk menjadi kiai karena latar belakangnya bukan apa, karena nggak mau datang ke pejabat atau didatangi pejabat. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut nih. Setelah itu. 2 tahun, terus Abah sama Umi sangat maksa. Abah Bata-Bata, Kiai Abdul Hamid. Ya. Beliau udah mulai apa itu? Jadi Songkan, bergerak. Kiai Abdul Hamid, Ya. pengasuh pesantren Bata-Bata, itu adalah mertua beliau. Mertua beliau Kiai Haji Abdul Hamid. Ya, punya putra bernama Kiai Haji Muhammad Amin. Lah Kiai Haji Muhammad Amin ini adalah suami Neng Laila, gitu ya. Begitu. Selanjutnya Akhirnya satu saat itu langsung dikasih uang. Pokoknya kamu harus buat pondok. sama Kiai Abdul Hamid, Lora Amin dikasih biaya untuk buat pesantren. Iya, harus buat pesantren. Harus buat pesantren. Ya, Ini sedang- perintah langsung dari Kiai Abahnya. Abdul Hamid, abahnya yang memiliki pesantren Bata-Bata yang santrinya yang sedangkan berjumlah ribuan itu. Di sini tuh asalnya itu bukan santri tapi bebek, Apa itu? tempat bebek. Ya itu apa telur, telur bebek. Jadi dulu waktu pindah ke sini itu punya pekerjaan Iya, petelur, sebagai petelur bebek. Iya. Iya, Kira jadi ada- nggak ada santri, tapi Lora Kiai Muhammad Amin berbisnis sebagai pedagang atau membudidayakan telur bebek. Sebelum ada pesantren, itu tahun berapa nih? Kira-kira? Insya Allah tahun 2007 3 tahun sampai 2007 di Bata-Bata, terus selanjutnya ke sini. 2007 di Bata-Bata. Iya, 2004, 2005, 2006 di Bata-Bata, baru 2007 ke sini. Baru 2007 di tempat ini, pindah ya. Ya, tapi nggak ada pondok sampai 2 tahun. Tapi nggak ada pondok sampai 2 tahun. Yang ada cuma Rumah. bisnis petelur bebek. Sama tahu. Sama tahu, Masya Allah. Buat tahu. Jadi nggak ada santri, tapi membudidayakan telur sama
bisnis Tahu. pembuatan tahu. Masya Allah. Lanjut. Setelah itu, Setelah itu udah dikasih itu biaya kurang lebihnya 20 juta, pokoknya harus buat pondok. Masya Allah. Itu yang ngasih Kiai Amin, Iya, Kiai Abdul Abdul Hamid. Ya. Nah, Pokoknya kamu harus sekarang buat pondok tahfidz Putri, pertanyaannya Putri, ya. Iya, iya. Setelah Udah itu, nggak bisa jawab lagi. gimana? Nggak bisa jawab lagi. Oh, nggak bisa jawab lagi, Iya, nggak bisa terus nolak dibuatnya artinya. 3 kamar. Oh, langsung membuat 3 kamar 3 pada kamar waktu itu. cuman ya. Iya, setelah Dan itu kondisi pondok yang itu udah jelek sekali ya. yang sederhana sekali Ya, dengan dikirain nggak mungkin ada santri ke ya Allah. sini. Dikira nanti tidak akan ada santri, tapi ini karena perintah Karena orang perintah. tua. Ya, Nah, udah nurut aja. Beliau almarhum Kiai Haji Muhammad Amin mengikuti perintah sang ayah, meskipun beliau merasa tidak yakin kalau akan ada santri di sini. Dia sering bilang ke saya, dah tak kira bedoreng moncuk itu. Masya Allah. Cereng engkau benih kiai. Gitu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Dan Selanjutnya? ya, selanjutnya itu udah jadi pondok 3 kamar. Terus sama Abah itu dipindah. Yang anak-anak dulu ngaji ke Gimana? anak-anak yang di Bata-Bata yang pernah ngaji ke saya, pernah belajar tahfidz, Iya. ya. Beberapa orang itu langsung dipindah ke sini. Dipindah sini semua. Kurang lebihnya 40 orang. Jadi setelah itu apa? Mulai ada santri. Iya, itu dipindah. Dipindah. Kan dulu pernah ada mbak-mbak yang ngaji ke saya Waktu di 3 tahun di Bata-Bata berapa Bata-Bata. orang itu, Pak? Kurang lebihnya 40-an gitu. Oh. Tapi ada yang berhenti juga, ada yang terus Setelah itu pindah ke sini semua. pindah ke sini. Iya. Semuanya jumlah berapa? Kurang lebih 40-an. 40-an. Iya. Ya, setelah itu Udah itu aja yang ngaji setiap hari sambil sekolah ke Bata-Bata. iya. Tetap sekolah setiap hari ke Bata-Bata. Iya. Setelah itu ya alhamdulillah bertambah tahun juga Bertambah banyak. Iya. Berarti sekarang sudah berjalan berapa tahun ya? Kira-kira dari 2007 ya. mungkin 15 tahunan. 15 tahun dengan santriwati khusus penghafal Al-Quran kurang lebih 500. Ini santriwatinya. Sedangkan santri putra 400. Kurang lebih 400. Jadi semuanya 900 dalam rentang waktu yang cukup singkat. 15 tahun sudah ada santriwan dan santriwati sebanyak 900. Masya Allah, tabarakallah. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diisyarahkan oleh almarhum Kiai Haji Abdul Hamid tentang dipaksanya putra beliau untuk mendirikan pesantren, ternyata jawabannya hari ini sangat terbukti. Sudah ada 900 santri yang mondok di pondok pesantren Tahfidzul Quran Mambaul Ulum Bata-Bata ini. Dan mudah-mudahan ya, pesantren ini terus maju, Amin. pesat ya. Muncul dari tempat-tempat yang penuh barokah ini penghafal-penghafal Quran yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan dapat dibanggakan oleh beliau, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW, di mana beliau sampaikan, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Quran. Barang siapa yang ingin berdialog, berdiskusi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dekatlah dengan Al-Quran, bacalah Al-Quran. Dan alhamdulillah di sini tidak hanya membaca, tapi justru menghafalkan Al-Quran. Dan Baik. lebih mengutamakan akhlak. Dan lebih mengutamakan akhlak. Dan
dari sekian ratus, ya, 900 santri semuanya menghafalkan Quran apa? Wajib itu Oh, laki-laki juga? juga. Oh, laki-laki dan perempuan, ya, santriwati, santriwan semuanya wajib untuk menghafalkan Quran. Bagaimana metode penghafalan Quran yang diterapkan di sini nih? Ya, ikut metode lama. Metode lama. Iya. Jadi Contohnya? ngambil satu halaman satu hari, Iya. ngulang seperempat juz satu kali satu hari. Iya. Jadi itu apa? Iya, kalau Nyetornya itu 2 kali sehari, pagi sama maghrib. oh, iya. Jadi standarnya kalau anak pandai, kalau anak itu jenius, itu kira-kira Bisa dari lebih. 1 juz ke 30 juz berapa bulan? hari? Berapa bulan? Enggak, 1 juz. Berapa tahun maksud saya? Oh, sampai ngafalin 30 Quran. juz. Itu kurang lebihnya 3 tahun. Kurang lebihnya 3 tahun, dalam rentang waktu 3 tahun dari 0 sampai 30 juz hafal itu kurang lebihnya 3 tahun. Nah, beliau bilang kalau pas ikut metode sekarang, metode cepat istilahnya, ada yang 4 bulan hatam, ada yang 6 bulan hatam. Beliau bilang buat apa? Karena ilmu itu tak bisa kafuru. Iya. Itu kata Beliau almarhum. almarhum Kiai Muhammad Amin, beliau lebih menyukai metode yang lama. Artinya metode tradisional, sedangkan metode-metode cepat beliau tidak menggunakannya karena beliau beranggapan bahwa metode cepat itu kemungkinan banyak tidak diperlukan, karena semakin lama kita pegang Al-Quran, semakin lama kita bersama Al-Quran, akan semakin banyak keberkahan yang didapatkan. Beliau punya pemikiran sedemikian rupa, alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan pondok pesantren ini bisa besar. Nah, sekarang untuk santri putra, selain menghafalkan Quran, apakah ada kitab-kitab yang lain yang dibaca? Ya, tafsir juga, hadis ada. Tafsir ada, hadis ada, Masya Allah. Yang mengajar? Ada ustadz. Ada ustadz. Sedangkan putra? Sama ustadz. Sama. Sekarang pengganti daripada almarhum Kiai Muhammad Amin adalah putra, ya, Gus Latuh Amin, yang saat ini mengampu mewakili almarhum Kiai Muhammad Amin, dan beliau alhamdulillah di samping sebagai pengasuh, tapi beliau tidak malu untuk tetap menimba ilmu ke paman-pamanda atau kerabat-kerabat beliau yang lebih memiliki ilmu. Beliau mampu untuk membagi waktu. Di samping menjadi pengasuh, beliau juga menjadi santri. Memang seperti inilah seharusnya, kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki. Beliau seringkali mengatakan, mazil tatoliban. Sebesar apapun derajat dan pangkatmu, entah engkau menjadi kiai besar atau habaib besar, tapi tetap engkau ingat kamu masih santri. Artinya kita harus tetap menuntut ilmu. Dan ini alhamdulillah di sini ada keponakan-keponakan. Ini Ananda Farihah, ya, yang insya Allah akan berada di sini. Anak kami, ya, Ananda Farihah, yang di sampingnya yang agak kurusan Ananda Vera. Ini Ananda Ica, dan yang ini adalah Ima Fatimah. Doakan mudah-mudahan beliau semuanya menjadi orang-orang yang penghafal Al-Quran, dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah dengan mereka kita akan bersama Rasulullah masuk ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Matur nuwun, jazakillah khairal jaza atas dialognya hari ini. Mudah-mudahan panjenengan dikasih sehat, ya, tetap dalam kondisi diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, bisa menghantarkan
anak-anak kita menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Amin. Mudah-mudahan panjenengan panjangkan umur, Amin. sehat walafiat, dan sangat dibanggakan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Madura, tepatnya Bata-Bata, Al-Fakir Muhammad Ali Rahbini melaporkan untuk Rihabuna Rihabul Ihsan. Hadza ma'akul lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل